Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma dan pemrograman di modul 4.4.1 Not Only ENTS. Gambar ini menjelaskan tentang penggunaan array dalam bahasa pemrograman C dengan menyoroti bahwa array dapat digunakan untuk tipe data selain ENT. Berikut penjelasan dari setiap bagian. Pertama, array dengan tipe data float. Kode ini mendeklarasikan sebuah array bernamakan float arg yang dapat menyimpan 10 elemen bertipe float atau bilangan desimal. Contoh penggunaannya adalah untuk menyimpan nilai-nilai seperti 3.14, 2.71, atau nilai pecahan lainnya. Kedua, array dengan tipe data karakter atau char. Kode ini mendeklarasikan sebuah array bernama surname yang dapat menyimpan hingga 20 karakter. Array jenis ini sering digunakan untuk menyimpan string atau teks pendek, misalnya nama seseorang dalam bahasa C. String sebenarnya adalah array karakter yang diakhiri dengan karakter 0. Catatan penting, perlakuan oleh compiler. Array karakter seperti char, surname diperlakukan sedikit berbeda oleh compiler karena sering kali disosialisasikan dengan string. Misalnya, string akan memerlukan terminator agar compiler tahu akhir teks. Kesimpulan dari penjelasan tentang array dalam bahasa C adalah: pertama, array adalah struktur data yang fleksibel. Array dalam bahasa C dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, termasuk tipe data selain ENT seperti float untuk angka desimal dan char untuk teks atau string. Kedua, array dengan tipe data char. Array char sering digunakan untuk mempresentasikan string yang merupakan kumpulan karakter berurutan di akhir dengan karakter 0. Ketiga, kapasitas array harus ditentukan saat deklarasi array. Kapasitasnya atau jumlah elemen harus ditentukan. Ini memastikan bahwa memori yang cukup dialokasikan untuk menyimpan elemen. Keempat, kompatibilitas dan penggunaan. Array adalah salah satu cara paling dasar untuk menyimpan dan mengakses data berurutan dalam bahasa C, menjadikannya alat yang sangat penting dalam pemrograman berbasis C. Next, modul 4.4.2 Let Array Text Part 1. Gambar ini adalah soal latihan pemrograman yang meminta kita untuk memahami penggunaan array dan mencetak output ke layar. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian. Tujuan latihan array: memahami cara menggunakan array untuk menyimpan data secara struktur. Integers number: familiar dengan tipe data bilangan bulat atau meskipun soal ini lebih fokus pada teks atau nama. Printing out screen: latihan untuk menampilkan output ke layar. Skenario: kamu diminta untuk membuat program yang pertama meminta pengguna memasukkan 4 nama. Kedua, menampilkan nama-nama tersebut dalam urutan terbalik. Nama maksimal terdiri dari 20 huruf. Untuk latihan ini tidak menggunakan array multidimensi. Sebagai gantinya, gunakan 4 variabel terpisah untuk menyimpan nama. Nantinya, atau di latihan berikut, data ini bisa disimpan menggunakan array 2 dimensi atau struktur data yang lebih canggih. Langkah-langkah implementasi. Pertama, deklarasi variabel. Buat 4 variabel string untuk menyimpan nama. Kedua, input nama. Gunakan fungsi input untuk membaca nama dari pengguna. Ketiga, output terbalik. Cetak nama-nama tersebut dalam urutan terbalik atau nama keempat, ketiga, kedua, satu. Contohnya di kolom input. Masukkan nama sesuai urutan, yaitu Emma, Olivia, Noah, dan Liam. Lalu di kolom output masukkan nama dengan urutan terbalik, yaitu Liam, Noah, Olivia, dan Emma. Next, modul 4.4.3 Let Array Text Part 2. Gambar ini adalah soal latihan pemrograman yang berfokus pada penggunaan array dan pengolahan string untuk membentuk sebuah alamat AP yang valid.
Berikut adalah penjelasan detailnya. Tujuan latihan. Pertama, fixing error in program atau memperbaiki kesalahan dalam logika atau implementasi kode. Kedua, integrate number atau memahami cara kerja angka bulat dalam pemrograman. Ketiga, printing on screen atau menampilkan hasil ke layar. Skenario. Pertama, program akan meminta penggunaan untuk memasukkan 4 nama. Kedua, program akan membuat sebuah string yang mentransformasikan alamat IP dari angka-angka tersebut. Angka-angka IP memiliki doormat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ketiga, tugas utama. Memikirkan ukuran data yang sesuai untuk menyimpan alamat IP. Menyusun string alamat IP dengan menambahkan tanda titik di antara angka. Menampilkan alamat IP ke layar. Petunjuk implementasi. Pertama, gunakan fungsi string untuk memformat string alamat IP. Fungsi ini memungkinkan kamu untuk menyusun string dengan beberapa variabel dengan format tertentu. Kedua, alternatif lainnya. Susun string secara manual dengan menggabungkan angka-angka menggunakan tanda titik. Penjelasan kode. Pertama, deklarasi variabel int 61, 62, 63, 64 menyimpan angka input dari pengguna. Char IP address buffer string dengan panjang 16 untuk menyimpan alamat IP atau 4 angka plus 3 titik plus 1 terminator 0. Kedua, input scan digunakan untuk membaca angka dari pengguna. Ketiga, format alamat IP print digunakan untuk menyusun string dengan format angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Keempat, output. String digunakan untuk menampilkan string yang sudah diformat ke layar. Catatan penting. Pertama, pastikan angka input adalah valid dari 0 sampai 255 jika ingin mengimplementasikan validasi tambahan. Kedua, buffer string harus cukup besar untuk menampung alamat IP maksimum. Baik, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.